Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena ada lagi waktu bagi kami untuk kami menikmati hari yang baru, udara yang segar di pagi hari ini. Namun sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami di pagi hari ini, kami mau mendahulukan Tuhan untuk memberkati hidup kami lewat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi cerminan dalam kami menjalani kehidupan ini, dan sungguh hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja, sehasta itu 45 cm pada jalan hidupnya? Jawabannya tentu tidak. Tema perenungan kita di pagi hari ini, don't worry. Kekhawatiran tidak dapat dihindari oleh setiap manusia selagi manusia masih ada. Dia masih menumpang dan berziarah di dunia atau di bumi. Dunia selalu berubah dan sedang berubah. Yang dulu pasti berbeda dengan yang sekarang, dan yang sekarang pasti akan berbeda dengan hari-hari yang akan datang. Apalagi hari-hari ini dunia sedang dilanda dengan namanya virus corona yang mengakibatkan pandemi berkepanjangan yang tentunya memengaruhi seluruh tatanan kehidupan itu. Dan ada banyak perubahan dari tatanan atau kebiasaan yang dahulu dengan yang sekarang. Dulu berbicara tentang hal yang dahulu bukan berarti kita tidak mau maju dan bukan berarti kita kembali ke masa lalu. Namun, hal yang dahulu telah membudaya dan menjadi kebiasaan umum, dan hari ini nampaknya sudah begitu berubah secara drastis. Hal ini sedang merasuk seluruh aspek kehidupan dan berdampak tidak sedikit orang merasa khawatir, takut, gelisah dan depresi dengan adanya perubahan ini. Contoh, dulu cuci tangan untuk makan, tetapi di mana-mana disuruh cuci tangan tapi tidak kasih makan. Nampaknya lucu. Dunia sedang terbalik. Dulu kata negatif tidak bagus, dan sekarang kata positif tidak bagus. Dunia sedang galau. Dulu bersatu teguh, sekarang berkumpul kita runtuh. Dunia sudah lain. Dulu ada tamu senang karena dianggap membawa berkah. Sekarang ada tamu dianggap membawa penyakit. Dunia sedang payah. Dulu kalau ketemu tamu jabat tangan, dan sekarang ketemu angkat kaki cepat pergi. Dunia sedang sakit, dan masih ada lagi hal dulu dan hari ini sudah banyak bergeser kepada tatanan hidup yang baru. Sebab khawatir justru memperburuk keadaan, dan yang sedang buruk dan khawatir itu tanda curiga kepada Tuhan, seolah Tuhan tidak bisa tolong dan Tuhan tidak mau tolong. Padahal sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Dan sesekali Immanuel, selamanya dia tetap Tuhan yang Immanuel. Sebetulnya dalam situasi yang sedang dialami oleh seluruh penduduk bumi ini, sedang terseleksi antara mental petanding atau mental kambing, mental pemimpin atau pemimpi, mental peneduh atau pengeluh, pengasuh negeri atau perusuh negeri ini, berjuang bersama dalam kesulitan atau pecundang yang terus cari kambing hitam. Rumah di atas fondasi pasir atau rumah di atas fondasi batu saat digempur hujan, angin dan banjir. Matius 7 ayat 24-27. Dan semuanya itu adalah pilihan kita masing-masing dalam kedewasaan jiwa terhadap kenyataan yang ada. Sebab di samping apa yang ditakutkan itulah yang akan menimpa kita. Sugesti seperti yang dikatakan Pak Ayub atau Ayub pasal 3 ayat 25-26. Karena yang kutakutan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul.
Bukankah juga sedang terjadi yang sudah diramalkan bahwa orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Lukas 21 ayat 26. Saran saya, tetaplah kuat, minimal tetap bertahan. Tidak bisa maju, tetapi jangan mundur. Karena kuat itu pasti digoncang, kuat itu pasti diuji, kuat itu pasti dibebani, dan kuat itu memang untuk menguatkan yang lemah. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Selamat bertanding dalam ujian kebersamaan di iklim yang tidak kita harapkan. Dan ingat selalu, lembaran ujian itu untuk diisi dan bukan untuk disobek. Mintalah pundak kuat memikul, bukan minta beban yang ringan. Sebab semua beban hidupmu sudah diukur bobotnya, tidak melampaui kekuatanmu sesuai dengan progresivitas bobot imanmu. Yakobus 1 ayat 3 terjemahan baru. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Roma 5 ayat 4-5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dunia boleh berubah beribu satu macam, tetapi kita tidak akan berubah sejengkal pun dari iman pengharapan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Boleh kita khawatir, tetapi jadikan kekhawatiran itu membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Allah kita. Boleh khawatir, tetapi biarkan kekhawatiran itu membuka mata hati rohani kita bahwa Allah selalu menolong kita. Bangunkan sikap yang wajar dan seimbang sehingga kenyataan yang ada tidak membuat kita menjadi orang yang kurang percaya akan pertolongan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kebenaran-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh melihat kenyataan dunia sungguh membuat hati kami jadi khawatir dan takut. Tetapi kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu yang datang untuk kami menguatkan kami yang khawatir, yang takut, yang cemas. Di pagi hari ini kami melihat dengan optimis, dengan percaya bahwa kekuatan Tuhan melampaui segalanya yang membuat kami semakin hari semakin melihat. Walaupun dunia ini semakin hari semakin berubah, tapi kasih setia-Mu tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, tuntun sertai kami di sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.